Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis novel halaman terakhir yang ditulis oleh Yudi Herwibowo yang beranggotakan Muhammad Akbar Maulana Syaifullah, Muhammad Ridwan Rosugianto, Oliver Mangihitua Sitorus, dan Royhan Nur Ultansan. Nah, jadi yang pertama kali kita bahas adalah sinopsis. Sinopsis dari novel ini adalah Jenderal Polisi Ugeng Iman Santoso, sosok polisi teladan yang jujur, berintegritas dan sederhana, yang mungkin hingga kini tidak ada yang sepertinya. Novel ini dimulai dengan sebuah prolog yang mengisahkan bagaimana pergulatan batin Jenderal Ugeng saat membaca surat dinas dari Menhamka yang berisikan petunjukan Jenderal Ugeng sebagai duta besar kerajaan Belgia yang menandakan tugasnya sebagai Kapolri telah selesai walaupun masa tugasnya belum habis. Jenderal Ugeng menerima keputusan tersebut dengan perasaan menyesal karena ia harus berhenti di saat sedang menyelesaikan 2 kasus besar yang telah ia janjikan akan terselesaikan selama masa kepemimpinannya. 2 kasus terakhir Jenderal Ugeng yaitu kasus pemerkosaan gadis desa penjual telur bernama Sumaria yang dilakukan oleh 4 orang pemuda dalam mobil kombi. Kasus ini mengalami proses persidangan yang berbelit dan melelahkan. Sumaria sendiri sempat menjadi tersangka dalam kasusnya sendiri. Kasus ini menjadi salah satu kasus besar dan rumit yang ditangani oleh Ugeng karena diduga ada anak pejabat yang terlibat. Jenderal Ugeng membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini sebelum akhirnya kasus ini tiba-tiba diambil alih oleh terpepu yang biasanya mengurusi kasus-kasus politik. Kasus yang ditangani oleh Jenderal Ugeng lainnya adalah kasus penyelundupan mobil mewah oleh Sony Cahya yang memiliki kedekatan dengan keluarga cendana dan diduga melibatkan para pejabat terkait dalam usaha ilegalnya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana Sony Cahya mendatangkan mobil-mobil mewah dengan cara cerdik yang melibatkan instansi-instansi terkait hingga memperlihatkan proses penangkapan Sony Cahya. Setelah kedua kasusnya berakhir, Jenderal Ugeng tidak lagi menjadi Kapolri melainkan menjadi pengisi acara talk show suatu radio yang membahas isu-isu sosial. Jenderal Ugeng kerap menerima pengaduan-pengaduan masyarakat di acara radio tersebut yang kemudian ia catat dan sampaikan ke teman-temannya yang masih aktif di kepolisian. Novel ini diakhiri dengan memperlihatkan bagaimana pada akhirnya Ugeng disingkirkan pemerintah Orde Baru ketika ia memilih berseberangan dengan pemerintah dan bergabung dalam lembaga kesadaran berkonstitusi. Ugeng juga menandatangani sebuah petisi yang dikenal dengan sebutan petisi 50 yang ditunjukkan pada pemerintah. Setelah Ugeng menandatangani petisi 50, kehidupannya pun mengalami banyak perubahan. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari analisis struktur kami. Yang pertama itu orientasi. Orientasi dimulai dengan memperkenalkan sosok Ugeng sebagai polisi yang dikenal karena integritas, kejujuran, dan ketegasannya. Novel ini dimulai dengan menceritakan Jenderal Ugeng yang diberhentikan tugaskan sebagai Kapolri sebelum masa tugasnya selesai. Bagian struktur ini juga menceritakan penyesalannya karena harus berhenti di saat ia sedang menyelesaikan 2 kasus besar. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Di bagian ini diperkenalkan tokoh Sumaria, gadis desa penjual telur yang menjadi korban penculikan dan pemerkosaan oleh 4 orang pemuda. Bagian ini menceritakan kehidupan sehari-hari Sumaria yang tiba-tiba berubah menjadi tragedi saat awal penculikan dan pemerkosaan berlangsung hingga akhirnya Sumaria yang diturunkan dari mobil kombi pelaku dan ditinggalkan begitu saja. Yang ketiga adalah peningkatan konflik. Peningkatan konflik ini dimulai dari Sumaria yang melaporkan kejadian pemerkosaan yang telah menimpanya. Namun, pihak kepolisian Yogyakarta bukannya menindaklanjuti laporan tersebut, melainkan menuduh Sumaria telah melakukan pembohongan publik. Langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian Yogyakarta membuat masyarakat tidak percaya. Konflik kembali mengalami peningkatan saat diperkenalkan tokoh Simo, seorang penjual bakso yang sempat melihat Sumaria sesaat sebelum penculikan. Simo melaporkan kembali kasus penculikan dan pemerkosaan Sumaria ke kepolisian Yogyakarta. Tidak lama kemudian, Simo dituduh sebagai pemerkosa Sumaria. Yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik dimulai ketika identitas keempat pelaku pemerkosa Sumaria mulai diketahui, hingga akhirnya Sumaria dan Simo dibebaskan. Namun hal ini menimbulkan banyak kecurigaan mengenai siapa pelaku sebenarnya, hingga akhirnya Ugeng membentuk tim pemeriksa Sumaria. Saat proses kasus Sumaria berlangsung, terjadi beberapa kasus lainnya yang juga mendapat sorotan dari masyarakat. Munculnya kasus Sony Cahya, seorang penyelundup mobil mewah juga membuat konflik meningkat. Yang kelima, resolusi. Sony Cahya ditangkap dan penjabat yang terlibat dalam kasus Sony Cahya pun terungkap. Hal ini menyebabkan banyak pegawai Bea Cukai diberhentikan dan diturunkan. Kasus Sumaria tidak dapat Ugeng selesaikan karena diambil alih oleh terpepu.
Hogeng yang ditunjuk menjadi duta besar menolak dan memutuskan untuk berhenti menjadi Kapolri. Hogeng pun memutuskan menjadi pengisi acara talk show suatu radio. Yang keenam, Koda. Cerita mencapai penutupnya dengan refleksi mendalam tentang kehidupan dan warisan yang ditinggalkan oleh Hogeng. Setelah melalui berbagai konflik dan tantangan yang menegangkan sepanjang karirnya, Koda ini mengabarkan momen-momen akhir kehidupan Hogeng, baik sebagai seorang polisi maupun sebagai pribadi yang diingat oleh banyak orang. Novel ini ditutup dengan pesan bahwa meskipun masa hidup Hogeng telah berlalu, nilai-nilai yang ia anut tetap relevan dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada novel halaman terakhir. Yang pertama, nilai religius. Pada novel halaman terakhir, menunjukkan sifat tokoh sebagai hamba yang senantiasa menjalankan ibadah, seperti berdoa, melakukan kebaikan, dan akhlak terhadap sesama. Yang kedua, nilai moral. Tokoh pada novel tersebut menunjukkan rasa moralitas, yaitu rasa saling menghormati, menghargai, kepedulian, dan bijaksana terhadap sesama. Yang ketiga, nilai sosial. Novel ini menyoroti pentingnya keberanian dalam menghadapi kenyataan hidup, termasuk tantangan dan konflik yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai budaya. Menunjukkan bagaimana karakter-karakter beradaptasi dan bertahan menghadapi tantangan hidup. Mencerminkan nilai kekuatan untuk bangkit dan kekuatan budaya dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya saya akan membahas ciri kebahasan. Yang pertama adalah verba material. Contohnya adalah membuka yang dipakai pada kata ia yang akan selalu berlari paling cepat untuk membuka pintu pada halaman 21. Yang kedua adalah menegur. Dipakai pada kata ia akan selalu menegur lebih dulu pada halaman 8. Yang ketiga adalah meminjam. Yang dipakai pada kata Sumaria sendiri kadang meminjam sepedanya pada halaman 8. Yang keempat adalah melempar. Ia melempar pandangan keluar jendela pada halaman 18. Yang kelima adalah mencari, yang digunakan pada kata ia segera mencari koran-koran terbitan beberapa hari lalu pada halaman 54. Yang kedua ada verba mental. Contoh kata pertamanya adalah merasakan. Ini dipakai pada kata setiap hari ia merasakan sendiri kehirup-pikukan yang terus bertambah, yang dipakai pada halaman 28. Yang kedua adalah membayangkan. Kata ini dipakai pada Jaba Kresna pernah membayangkan dirinya menjadi seseorang detektif, yang dipakai pada halaman 94. Yang ketiga adalah mencintai. Semakin ia mencintai sastra dan terjun semakin dalam ke sana, yang dipakai pada halaman 96. Yang keempat adalah mempercayai. Yang dipakai pada apalagi ia hanya mempercayai analisisnya sendiri, yang dipakai pada halaman 148. Nah, untuk yang ketiga adalah adjektiva. Untuk contoh kata yang pertama adalah gagal, yang dipakai pada tiba-tiba Hugeng merasa telah dinilai gagal dalam menangani kasus ini, yang dipakai pada halaman 219. Yang kedua adalah resah, yang dipakai pada kata Hugeng pantas merasa resah. Ini ada di halaman 230. Yang ketiga adalah malas, yang dipakai pada kata sejenak Sumaria hanya terdiam malas, yang dipakai pada halaman 177. Nah, yang keempat adalah lemah. Ada bagian-bagian dalam tubuh yang begitu lemah. Kata ini terdapat pada halaman 162. Yang keempat ada konjungsi temporal. Yang pertama itu setelah hari itulah karir Soeharto menanjak pesat, terdapat di halaman 216. Yang kedua itu ada saat Hugeng akhirnya menyelesaikan laporannya, terdapat di halaman 218. Sejak itu pula Henu dan Acun kemudian memutuskan untuk membantu abang iparnya saja, terdapat di halaman 278. Ketika kecil, ia pernah nyaris mati, tenggelam di bak belakang rumahnya, terdapat di halaman 267. Yang kelima, kalimat masa lampau. Setelah pertemuan itu, karir Hugeng terus berlanjut hingga menjabat menjadi kepala reskrim di Medan, terdapat di halaman 32. 3 hari setelah pemanggilan itu, giliran Jenderal Soeharto yang memanggil Hugeng, terdapat di halaman 26. Dan yang terakhir, pada tahun-tahun itu, setelah mencecar habis-habisan pemerintahan Presiden Soekarno, mereka berganti jatuh hati pada pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat di halaman 34. Yang keenam ada kalimat langsung. Yang pertama, Jaksa Agung Suprapto sempat berkata, Jij itu ditugaskan memberantas penyelundupan, judi, dan korupsi, terdapat di halaman 130. Yang kedua, pagi Pak, sapa mereka sambil memberi hormat, halaman 29. Yang terakhir, polisi itu menggeleng, sepertinya belum Pak,
halaman 30. Yang ketujuh dan terakhir, kalimat tidak langsung. Seorang bintara memeriksanya dan mengatakan kalau jam itu baik-baik saja, halaman 351. Yang kedua, misalnya saat pihak Pangdam 7 di Ponegoro, Maijen Widoso mencoba menenangkan masyarakat dengan mengatakan bahwa proses hukum terhadap Sumariah adalah wajar, halaman 184. Yang ketiga, sebuah koran ibu kota dengan tegas mengatakan polisi tidak memiliki skala prioritas kerja, halaman 241. Yang terakhir, mereka tak mencoba dulu tapi langsung mengatakan keberatan, halaman 244. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.